Ikuti terus BDTV Cacamnian dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnian telah menyerahkan alat bukti sebanyak Agustin dan Imron berhak untuk menjadi pasangan calon. Coba nomor 3 nih. Gaspol. Tentunya Bawaslu tetap berpijak pada aturan yang ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Apa dalilnya dari pemohon? Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnian. Nah guys, hari ini tim bakal calon Agustin Imron mendatangi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, kita belum tahu apa kedatangannya. Yang jelas kalau kemarin ada tim kuasa hukum Agustin Imron menyampaikan keberatan soal keputusan KPU yang menyatakan Agustin Imron TMS. Kita lihat ke dalam. Cacamnian. Tim kuasa hukum bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Agustin Imron menyampaikan perbaikan berkas syarat gugatan di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Bengkulu Senin 5 Oktober 2020. Sebanyak 44 berkas alat bukti yang disampaikan Agustin Imron melalui kuasa hukumnya ke Bawaslu yang isinya adalah dalil-dalil gugatan sebagai pemohon. Seperti diketahui bersama, gugatan yang dilakukan Agustin Imron tersebut setelah pihaknya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu di Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu saat penetapan calon. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Hari ini kami di tim AIR kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan-perbaikan yang diminta oleh Bawaslu ya. Di mana kami pada hari ini telah menyerahkan alat bukti sebanyak 44 alat bukti ya, 44. 44 alat bukti ini ada beberapa jurisprudensi yang nantinya memperkuatkan ya permohonan kita. Yang pertama masalah putusan di Lampung ya. Di mana Lampung Selatan itu Pak Hipni itu dikabulkan
ya permohonannya oleh Bawaslu, di mana dia awalnya TMS oleh KPU di Lampung Selatan. Kemudian di Dongpo ya, di Dongpo juga sama seperti itu. Ini merupakan jurisprudensi juga bahwa berkaitan tidak ada perbedaan dengan masalah Pak Agusrin dengan Pak Imron di sini juga, ya. Artinya apa? Di situ juga dikabulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang sengketa ini. Yang ketiga, Yuzak, ya. Yuzak juga seperti itu. Berdasarkan penetapan KPU, Yuzak didapatkan sebagai pasangan calon dan ditambah dengan dapat nomor urut. Nah, ini merupakan jurisprudensi kita. Mudah-mudahan KPU Provinsi Bengkulu ini merupakan acuan bagi beliau untuk menjadi jurisprudensi untuk memutuskan bahwa pasangan Agustin dan Imron berhak untuk menjadi pasangan calon di pemilihan gubernur, wakil gubernur 2020 di Provinsi Bengkulu. Oke? Ya. 44 itu sudah Nah, kemudian ada tambah lagi. Ada fatwa Mahkamah Agung ya. Di situ menyebutkan ada permintaan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia tentang kaitan penafsiran tentang yang namanya narapidana, ya, bebas bersyarat dan bebas murni ataupun bebas terakhir. Nah, artinya apa? Itu merupakan jurisprudensi kita juga untuk berkaitan tentang sengketa sekarang ini. Fatwa Mahkamah Agung itu kapan? Fatwa Mahkamah Agung baru ini ya, 2020 ini ya. Oke? Iya, berkaitan yang diminta oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan itu merupakan acuan bagi kawan-kawan Bawaslu baik kota maupun kabupaten di Indonesia. Bang, seandainya nanti persidangan memang masih itu juga mengecewakan, tetap itu ini juga betul lagi. Ya, kita mudah-mudahan di sini aja dulu ya. Kita bicara di situ, mudah-mudahan tidak sampai ke tun. Memang prosedurnya memang ditun ya. Kalau tidak terima di sini, ikutan kita mental, kita ke Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Bang, Ya mudah-mudahan selesai ya. Saya rasa sudah perlu kita. 44 itu sudah yang tergabung dengan yang semakin kita serahkan. Iya, jadi tambah 40, jadi 44 ya. Awalnya 26. Jadi ditambah 19, jadi 44 seluruhnya terbukti. Ya, kita dapat nopung baru ya. Bang, Oke. saat mediasi pasangan calon dihadir kan? Iya, insya Allah hadir. Hadir ya. Mediasi kita sistem daring ya, virtual. Ya. Verifikasi dari dalam tadi siapa? Sudah diterima. Nanti ada informasi hari ini kapan pelaksanaan mediasinya ya. Ya. Bang, ini kan sudah diserahkan dari tim Agusrin. Bagaimana untuk sikap selanjutnya, Bang? Ya, baik, terima kasih. Memang sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 itu memang batasannya adalah hari ini. Hari ini karena kemarin itu permohonan itu kan ada kekurangan. Jadi mereka menggunakan waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan. Sekarang sudah dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan ini tentunya Bawaslu tetap berpijak pada aturan yang ada, terutama di Perbawaslu tadi. Pertama, nanti kalau misalkan sudah kita lihat, kemudian kita plenokan lagi. Setelah kita plenokan, kemudian nanti akan kita registrasi. Nah, setelah registrasi, nah itu mulai berlaku waktunya. 12 harinya adalah 12 hari kalender. Setelah hitungannya dari pada saat diregistrasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Pertama, kita akan melakukan proses musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup, kemudian kalau misalkan tidak tercapai kesepakatan, maka akan kita lanjutkan ke musyawarah terbuka. Rencana pleno ini seperti apa, Bang? Rencana pleno, terutama kita akan melihat pertama itu berkas-berkas yang kekurangan kemarin. Kemudian kalau misalkan sudah lengkap semua, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka kita untuk memplenokan langkah selanjutnya. Siapa saja majelisnya, kemudian kapan proses mediasinya, kapan proses adjudikasinya atau musyawarah tertutupnya, terbukanya, kemudian 12 harinya kita hitung kapan, kemudian akan kita undang juga para termohon, kemudian kita akan bicarakan bagaimana misalkan untuk menyiapkan, ini kan termohon juga harus menyiapkan jawaban kan. Ketika pertama itu kan ada pembacaan permohonan dari pemohon kan, kemudian ada juga jawaban dari termohon. Nah, tentunya kalau misalkan kapan yang pas kita berikan jawaban permohonan, karena permohonan ini nanti akan kita sampaikan juga kepada termohon untuk persiapan termohon memberikan jawaban dari termohon nantinya. Itu semua yang akan kita bahas dulu. Kalau di proses mediasi ini dipastikan dalam minggu ini sudah dimulai, Bang, atau gimana? Ya,
Dengan asumsi kemarin itu memang kita terima hari ini ya. Kita terima hari ini, kemudian kita registrasi. Asumsi kita kemarin itu sebelum pleno itu direncanakan hari Rabu itu sudah kita lakukan mediasi. Besok kita semua persiapan akan kita lakukan. Untuk mengetahui sudah diregistrasi itu sudah Bang? Hari apa? Hari ini. Setelah kita cek semua, kemudian kalau misalkan sudah terpenuhi syaratnya, langsung kita registrasi hari ini. Kekurangannya masih yang kemarin tuh, Bang? Iya. Bisa dimonitor secara online nggak? Yang mana? Registrasi. Oh bisa. Kita ada aplikasi namanya ICPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu bisa dilihat di sana. Bukan hanya itu saja, di aplikasi itu bukan hanya itu saja, dan bukan hanya Bengkulu saja. Kalau misalkan mau lihat putusan dari provinsi lain atau kabupaten lain, itu bisa dilihat semua putusannya, siapa saja yang maju ke berkas, kemudian apa saja yang disengketakan, itu bisa dilihat dari ini. Ada salah satu di Kenapa di Bawaslu. daerah kita termasuk lambat? Karena ada beberapa daerah itu sudah vonis kan? Oh ya, karena begini juga. Kalau misalkan berdasarkan Perbawaslu 2, seketika misalkan dia ngajukan sudah lengkap, itu harus diregistrasi. Tetapi kalau ini kan, karena kemarin kan ada perbaikan kan, nah perbaikan itu adalah waktunya 3 hari dan harinya hari kerja. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin itu kan hari ngajukan hari Jumat kan, nah tentunya hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung, makanya dilaksanakan Senin. Bang, satu lagi Bang, itu kan ada juga tadi disampaikan oleh tim Agus Rin bahwasanya putusan di salah satu di Lampung itu Bang, terkait apa? Jurisprudensi. Jadi seperti apa? Nanti kita akan berpedoman juga dengan putusan tersebut Bang? Oh enggak, begini, kalau putusan sifatnya dasar itu adalah fakta persidangan. Apapun yang dimohonkan oleh pemohon, tentunya untuk menguatkan dalilnya, kira-kira kenapa dia harus masuk. Itu secara hukum harus dikuatkan di sana. Demikian juga sebaliknya, termohon juga akan menguatkan dalilnya secara hukum bahwa menurut kami tidak maksud seperti ini. Nah, itu akan terurai semua berdasarkan fakta persidangan. Tentunya dari fakta persidangan itu juga harus kita lihat apa dalilnya dari pemohon, apa jawaban dari termohon, kemudian bagaimana pembuktiannya, misalkan alat bukti yang didukung kepada kita apa saja, termasuk juga misalkan itu nanti saksi itu akan kita dengar semua. Kalau misalkan ada saksi ahli, bagaimana juga menurut ahlinya. Itu adalah menjadi dasar seketika kita akan mengambil keputusan di sana. Kalau fatwa MA? Oh ya, pokoknya semua dasar hukum kita ambil semua. Fatwa ada di mana kita ambil. Oke, ya. Terima kasih ya. Selamat bekerja ya.